1 bulan telah berlalu. King Sui sedang bersiap untuk menjelajah ke Gunung Buah Bunga sekali lagi. Dia berharap kali ini, dia akan dapat menemukan lokasi harta karun di peta harta karun pertama yang dia peroleh. Dia bertekad untuk menjelajah ke Gunung Buah Bunga sekali lagi. King Sui tidak berencana untuk membawa orang lain bersamanya, karena Gunung Buah Bunga akan mengurangi kekuatannya dari level Martial Saint kembali ke level puncak Martial King. King Sui, bawalah aku. King Sui menatap Huo Yun Liu Li tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lanjutkan saja kultivasimu dengan benar. Jika kau berhasil menjadi Raja Bela Diri Puncak, aku akan membawamu kemanapun aku pergi lain kali. King Sui juga mencoba segala cara untuk membujuk kedua anaknya, Luan Luan, dan Yu Chang untuk tinggal di rumah dan menenangkan perilaku mereka. Dia juga berencana untuk meninggalkan Raja Iblis Babi Ngepet di rumah untuk menjadi pelindung kediaman klan King. Dia berbalik ke arah King Luo, Lin Zanhan, King Yi, Ye Jiange, dan melambai selamat tinggal saat dia melompat ke punggung burung api untuk memulai petualangannya ke Gunung Buah Bunga sekali lagi. Pelenyapan para kultivator kediaman Raja Tyrant Langit telah sepenuhnya menghapus kecemasan King Sui. Dia tidak terlalu khawatir tentang kekuatan lawan di benua Green Cloud, dan sejauh ini kekuatan lawan di luar benua Green Cloud juga tidak memberinya masalah. Adapun dua Martial Saint, King Sui berencana untuk mengamati gerakan mereka secara rahasia untuk sementara waktu. Bagaimanapun, keselamatan anggota klan King adalah prioritasnya. Itu adalah hari yang cerah dan damai tanpa awan yang terlihat. Pemandangan hari yang cerah dan langit yang tak berawan tak terbatas. Burung api membubung tinggi di langit meninggalkan jejak penampakan merah menyala. King Sui akan melatih tinju Tai Chi di pagi hari, lalu menghabiskan 6 jam di alam valet Jade Immortal. Selama sisa waktu, dia bebas dan tidak melakukan apa-apa. Biasanya di kediaman King, dia akan bermain dengan anak-anaknya, berjalan-jalan dengan si King Xuang dan Wenren Wushuang atau melakukan sesuatu yang lain. Wenren Wushuang masih belum memulihkan ingatannya sepenuhnya, tetapi dia memiliki ingatan yang jelas tentang King Sui dan King Yi. Dia bisa rukun dengan yang lain dengan sangat baik, tetapi dia memiliki sedikit kontak dengan King Sui, apalagi mencoba untuk intim dengannya. King Sui tidak khawatir. Dia tahu bahwa pikirannya akan menjadi lebih kuat saat dia berkultivasi. Kenangan yang hilang akan kembali padanya pada waktunya. Setelah hampir 2 bulan terbang, dia bisa melihat sekilas Gunung Buah Bunga di cakrawala jauh. 2 bulan waktu pada kenyataannya akan menjadi sekitar 8 tahun waktu di alam valet Jade Immortal. Dalam berita lain, teknik penguatan kuno King Sui telah melampaui siklus Qi sirkulasi 228 dalam beberapa hari terakhir. Kekuatan keseluruhannya telah meningkat dengan kekuatan setengah negara. Namun, di bawah pengaruh Diamond Qi dan Diamond Protection dan teknik tambahan lainnya, dia bisa mendapatkan kekuatan tambahan dari selusin negara. Saat dia melihat ke langit, hari sudah larut. Dia memasuki alam valet Jade Immortal langsung saat mengendarai burung api. King Sui memutuskan untuk memasuki Gunung Buah Bunga keesokan harinya. Sementara itu, dia melakukan persiapan untuk menyesuaikan teknik dan keterampilannya agar bisa tampil optimal. King Sui bekerja keras untuk mengembangkan tekniknya di alam valet Jade Immortal. Hari-hari tidak menarik tapi tenang. Selama istirahat, ia mengonsumsi pil konsentrasi aroma sehingga kultivasinya tidak akan terganggu selama istirahat. Meskipun hari-hari berjalan lambat, itu tidak selama yang dia pikirkan. Di tempat lain, negara Zongyuan di benua tengah. Di kota negara Zongyuan, kediaman Duanmu. Putriku tersayang, ibu sudah sembuh total. Bukankah ini waktunya untuk mengunjungi penyelamatmu? Ucap seorang wanita anggun dengan gaun biru bertanya pada seorang wanita muda di sampingnya. Sulit untuk mengatakan berapa umur wanita itu, tapi dilihat dari penampilannya, bisa dikatakan dia terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Kulitnya sehalus batu giok dan tingkah lakunya sangat dewasa. Dia anggun seperti bangsawan yang tenang, dan dia memang cantik. Dia juga memiliki aura yang dapat menarik pria untuk melakukan penawaran.
Suara wanita itu terdengar dewasa dengan menarik. Itu tidak dapat disangkal menenangkan dan enak didengar. "Ibu, apakah kita benar-benar harus pergi?" tanya wanita muda itu juga mengenakan gaun lengkap dengan warna biru. Jika dia tidak memanggil wanita itu dengan menggunakan kata "ibu", orang asing akan salah mengenali mereka sebagai sepasang saudara perempuan, bukan ibu dan anak perempuan. Wanita muda itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia memiliki sepasang mata cerah yang memikat, seperti bulan di langit malam yang paling gelap. Alisnya yang lurus dan tegas. Namun, dia memiliki aura yang dapat membekukan dunia. Udara dingin di sekitarnya membuatnya tampak tidak bisa didekati. Meskipun begitu, dia memiliki suara malaikat yang menyenangkan, tapi nadanya agak dingin. Dia tersenyum halus pada ibunya. Bahkan ketika dia tersenyum, itu masih sedikit dingin dan tidak simpatik. Jika King Sui melihat wanita muda ini lagi, dia akan segera mengenalinya sebagai wanita dingin yang dia temui di Gunung Buah Bunga. Meski begitu, King Sui mungkin tidak mengingatnya jika mereka harus bertemu di masa depan. Ibu sangat penasaran dengan pria yang diidolakan putri ibu. Yah, dia juga penyelamat ibu. Kelanduanmu pasti akan membayar hutang terima kasih kita padanya, ucap wanita yang dipanggil ibu itu sambil tersenyum pada wanita muda itu. Aku tidak mengidolakan dia. Jika bukan karena pil obatnya yang menyembuhkan ibu, aku tidak perlu menyebutkannya sama sekali. Juga, ibu adalah orang yang bertanya lebih dulu. Bukan aku yang menyebutkannya. Ucap wanita muda yang dingin itu hanya akan berperilaku malu-malu di depan ibunya sendiri. Lingsung, ayo berkemas dan bersiap untuk perjalanan kita. Kita akan pergi dalam beberapa hari. Wanita itu meraih tangan wanita muda itu dengan lembut dan bertanya dengan suara penuh simpati yang tidak terselubung. Oke. Di tempat lain, hutan Gunung Bunga. Ini benar-benar bengkok, gumam King Sui mengerutkan keningnya. Begitu King Sui memasuki Gunung Buah Bunga, dia bisa merasakan kekuatan penekan surga dan bumi menekannya. Dia segera menyadari bahwa keseluruhan kekuatannya telah dikurangi menjadi kekuatan 10 negara. Untungnya, King Sui masih memiliki teknik lain di lengan bajunya, jadi dia dengan cepat menggunakannya untuk menguji kekuatannya. Ketika dia bisa menggunakan tekniknya yang lain, dia menghela nafas lega. King Sui masih bisa melindungi dirinya bahkan dengan kekuatannya berkurang, setidaknya dari binatang iblis dari level kepala suku yang dia temui terakhir kali. Ketika dia memikirkan tentang macan api dan kera emas dari terakhir kali, dia bahkan belum berada di dalam pegunungan yang dalam itu. Binatang iblis tingkat kepala suku di sekitar pinggiran Gunung Buah Bunga sudah cukup kuat, kekuatan mereka setara dengan kekuatan 15 negara. Saat King Sui dalam perjalanan ke sini, dia mempelajari peta harta karun lagi. Dia merasa puncak dewi yang digambarkan di peta seharusnya berada di area yang lebih dalam. Tak perlu dikatakan, binatang iblis tingkat kepala suku juga akan menjadi lebih kuat karena dia bisa merasakan ki spiritual dari Gunung Buah Bunga semakin tebal semakin dalam dia pergi. Dengan ki spiritual yang lebih kaya, kekuatan binatang iblis secara alami akan meningkat. King Sui awalnya mengira bahwa monyet roh emas bermata ungu adalah kepala suku Gunung Buah Bunga sebelumnya. Tapi, setelah menyaksikan dua macan tutul api itu, dia menyadari bahwa mungkin kepala suku bunga yang sebenarnya adalah monyet emas. Namun demikian, mereka pasti bukan monyet roh emas bermata ungu itu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada kelompok binatang iblis di langit, dia dengan cepat naik ke burung api dan langsung menuju bagian dalam Gunung Buah Bunga. Dia menatap dan mencari di sekitar tanah di bawah. King Sui telah berhenti segera setelah dia menemukan pegunungan. Setelah itu dia mulai melihat apakah itu gunung yang ditunjukkan di peta harta karun. Kemudian, dia mencoba mencari puncak dewi di antara pegunungan. Ada banyak gunung di Gunung Buah Bunga, jadi itu adalah tugas yang sangat sulit bagi King Sui. Setelah King Sui melihat-lihat gunung itu, dia naik ke sebuah batu besar dan berdiri di atasnya. Di sana,
dia mengeluarkan peta harta karunnya dan dengan hati-hati mempelajarinya sekali lagi. Ada pegunungan di peta harta karun yang mengikuti jalur berliku dan sangat panjang. Itu pecah di beberapa bagian yang berbeda, oleh karena itu dia berspekulasi bahwa ada sungai yang melintas dan lembah pegunungan. Sebagian besar tempat itu tertutup tumbuhan. Ada tebing yang tampak sangat aneh. Itu tampak seperti patung wanita dalam kemegahannya. Di belakang patung wanita ini, ada diagram pohon yang terlihat sangat kabur. Tatapan King Sui terkunci pada pohon di belakang patung Dewi di peta harta karunnya. Setelah mengamati sekelilingnya, dia menyimpulkan bahwa puncak Dewi ini sangat tinggi. Selain itu, sepertinya puncak Dewi terletak di pegunungan yang sangat jauh, meskipun tidak bisa benar-benar terlihat dengan jelas di peta harta karun. Dia masih bisa mengatakan bahwa pegunungan ini sangat panjang dan jalurnya yang berkelok-kelok terlihat sangat aneh. Jadi dia berencana untuk mencari pegunungan itu terlebih dahulu, kemudian mencari puncak Dewi di sepanjang pegunungan itu. Dia memeriksa langit sebelum naik ke punggung burung api sekali lagi dan terbang di ketinggian rendah. Ketika dia bertemu dengan kelompok binatang iblis, dia akan mendarat. Jika dia bertemu dengan kelompok binatang iblis di bawah sana, dia akan melayang ke langit. Dengan ini, dia bisa menghindari cukup banyak kelompok binatang iblis. Tapi kebahagiaan King Sui tidak bertahan lama saat dia mulai tertawa getir. Sekelompok burung raksasa datang ke arahnya dari jarak yang tidak jauh. Mereka adalah puncak binatang iblis Martial King. King Sui segera mundur ketika dia melihat koloni binatang yang sepertinya bisa menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Begitu dia mendarat di tanah, dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok besar beruang gunung raksasa. Beruang besar yang memiliki ketinggian menjulang hampir 8 meter, tampak seperti bukit dan mereka akan menyerang apapun yang terlihat. Sekelompok beruang gunung raksasa tidak pernah kurang dari 1000 dari mereka. Teknik gajah perkasa. King Sui, yang hanya memiliki kekuatan 10 negara yang tersisa di tubuhnya juga hanya bisa menangani kerusakan 50 negara dengan teknik gajah perkasa. Namun, itu masih cukup berguna saat digunakan melawan beruang gunung raksasa, yang hanya memiliki kekuatan 5 atau 6 negara. Satu langkah gajah perkasa sudah cukup untuk membunuh mereka semua secara instan. Staminanya akan habis dengan sangat cepat saat bertarung di udara. Dia pikir itu akan langsung dimakan jika harus menghadapi sekelompok besar beruang gunung raksasa. Sosok King Sui bergeser dengan cepat di antara kelompok beruang raksasa tersebut. Setiap serangan dengan kekuatan penuhnya bisa melukai para beruang raksasa tersebut, jadi dia berhasil melarikan diri dengan sangat cepat. Binatang iblis yang dia temui sekarang setidaknya adalah puncak Martial King dan di atas itu, mereka datang berkelompok. Di Gunung Buah Bunga, sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa kawanan kecuali spesies itu bermutasi dengan kecerdasan tinggi. Misalnya, seekor rubah dengan kecepatan luar biasa, atau binatang lapis baja yang menggali tanah. Binatang iblis yang dia temui menjadi lebih kuat saat dia pergi lebih dalam. Yang paling umum memiliki kekuatan 5 atau 6 negara, tetapi monster iblis tingkat kepala suku dengan kekuatan 20 negara akan muncul dari waktu ke waktu. Yang paling absurd yang dia temui adalah binatang iblis kirin api raksasa dengan kekuatan 30 negara yang ukurannya hampir sama dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Meski tidak memiliki sayap, ia bisa berjalan di udara dengan api. Ia memiliki kepala singa di atas tubuh kuda yang seluruhnya tertutup sisik hitam pekat. Ada 4 awan api di bawah kakinya. Sayang sekali dia harus melarikan diri dengan panik setelah 2 ronde pertempuran, menghancurkan harapannya untuk menangkap salah satu tunggangannya menjadi ribuan keping. Hatinya menjadi lebih tidak tenang saat dia berkelana lebih dalam. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia telah mempelajari peta harta karun, tetapi pegunungan yang digambarkan di peta tidak pernah muncul. Dia telah menemukan beberapa yang menurutnya adalah apa yang dia cari, tetapi setelah berjalan beberapa saat dia menyadari bahwa dia telah mencapai ujung yang lain.
Ini telah terjadi secara berurutan beberapa kali sehingga King Sui menjadi sangat mati rasa di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa akan sangat membosankan menggunakan metode pencarian ini, dia masih memiliki banyak harapan. Ia pun bertekad untuk menemukannya. Selama dia bisa menemukan pegunungan yang sangat besar itu, peluangnya untuk menemukan puncak Dewi akan sangat tinggi. Meskipun gunung buah bunga terdengar seperti nama gunung, sebenarnya ada dataran, hutan, danau, lembah, cekungan, rawa dan tentu saja, dengan pegunungan paling banyak di bagian yang lebih dalam. Karena ada banyak pegunungan, sangat sulit bagi King Sui untuk mencari yang dia cari. Akan lebih mudah untuk mencari jika tidak ada begitu banyak pegunungan. Waktu terbuang percuma karena pegunungan terlihat terlalu mirip satu sama lain. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan King Sui telah tinggal di Gunung Buah Bunga selama lebih dari sebulan. Sudah hampir 5 bulan sejak kedua tetua kediaman Raja Tyrant Langit pergi. King Sui tidak tahu apakah mereka sudah kembali sekarang. Namun dia tidak terlalu khawatir dengan keberadaan Raja Iblis Babi Ngepet yang menjaga kediaman klan King. Kekuatannya seharusnya meningkat sedikit selama 6 bulan terakhir. Sebelum King Sui pergi, dia telah mengirim surat kepada kakek Nian Feng melalui layanan pos khusus dunia 9 benua. Dia telah memintanya untuk menjaga klan King untuk sementara waktu, dan juga memberitahunya apa yang telah terjadi. Tetapi King Sui sama sekali tidak tahu bahwa ketika Ba Donghe datang bersama anak buahnya, kakek Nian Feng telah datang ke benua Green Cloud dan mengawasi semuanya dari jauh. Penampilan King Sui telah mengejutkannya. Karena King Sui bisa menangani lawan sendirian, dia tidak menunjukkan dirinya. Juga sejak saat itu dan seterusnya, lelaki tua itu tahu bahwa pemuda ini akan melambung tinggi cepat atau lambat. Jadi dia mungkin juga mengulurkan tangan untuk membantunya sekarang. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan seorang pria muda yang bisa memenuhi dirinya dengan antisipasi, apalagi menjalin ikatan persahabatan dengannya. Di tempat lain, banyak orang datang ke kediaman King hari ini. Ada lebih dari 60 orang menunggangi 3 burung. Kedatangan mereka dipimpin oleh 2 tetua dari kediaman Raja Tyrant Langit. Lin Zanhan dan King Luo keluar untuk menyambut mereka dengan hangat. King Sui sudah memberitahu mereka tentang masalah ini. Begitu mereka melihat orang tua dan muda di antara mereka, Lin Zanhan yang berpengalaman tidak mengizinkan Luan Luan dan Raja Iblis Babi Ngepet keluar. King Sui telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika situasinya berubah buruk, mereka harus menyuruh Raja Iblis Babi Ngepet untuk menyerang mereka semua. Tapi sekali lagi, dia merasa ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, dia sudah meminta bantuan dari kakek Nian Feng. Kakek Nian Feng muncul sekali lagi, tetapi dia tampak seperti orang tua biasa. Dia berkeliaran di dekat kediaman klan King saat dia terus mencermati situasi di sana. Saudara, Anda telah datang. Silahkan masuk semua, tempatnya sudah kami siapkan, ucap Lin Zanhan memimpin jalan dengan senyuman. Sisi timur dari kediaman King telah dibagi untuk 2 klan dan area itu seluas klan King. Kediaman King sangat luas sehingga bahkan setelah dibagi-bagi, itu masih sangat luas. Oh, kenapa dia ada di sini? Orang tua Nian bertanya-tanya setelah dia tiba-tiba melihat burung salju raksasa dari jauh. Dia memandang klan King dengan skeptis. Dia merasa bahwa tujuan mereka adalah kediaman King. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia menatap burung salju raksasa yang mendekat. Burung salju telah terbang dari arah istana surgawi. Sekarang orang tua itu kurang lebih sudah tahu banyak tentang situasi King Sui. King Sui telah memberitahunya banyak hal tentang klannya dan selain gosip yang dia dengar dalam perjalanan ke sini selama 6 bulan terakhir, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik tentang klan King serta King Sui. Burung salju raksasa mendarat tidak jauh dari kediaman klan King. 2 wanita dengan gaun biru turun. Salah satunya terselubung, dan yang satunya dengan aura keanggunan yang mulia tidak terselubung. Kedua wanita dengan keanggunan luar biasa berjalan menuju kediaman King. Ketika mereka memasuki kediaman,
Salah satu dari mereka menatap lelaki tua yang berada di kejauhan dengan penuh minat. Wanita dari klan Duanmu ini telah pulih dan menjadi sangat kuat. Aku ingin tahu urusan apa yang mereka miliki dengan klan King. Orang tua itu bertanya-tanya, namun tetap mempertahankan penyamarannya sebagai orang biasa. Ibu, apa yang kamu lihat? Gadis berkerudung itu bertanya pada wanita yang tidak bergerak. Ibu seperti melihat seorang kenalan. Wanita itu menjawab dengan senyuman sebelum menarik tangan gadis itu saat mereka berjalan menuju kediaman klan King. Kenalan, kenapa ibu tidak menyapanya? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria yang telah menyembuhkanku ini bukanlah orang biasa. Dia benar-benar muda, dan ibu benar-benar penasaran dengan keluarga seperti apa dia dibesarkan dan siapa orang tua dan gurunya yang telah mendidik seorang jenius. Wanita itu tersenyum saat dia menghindari pertanyaan itu. Mereka sudah berada di depan kediaman klan King. Bibi, siapa yang kamu cari? Yu Chang yang baru saja keluar melihat dua wanita cantik itu berdiri di sana, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami di sini untuk melihat Tuan King Sui, gadis kecil. Kalau Bibi boleh tahu, kamu siapanya Tuan King Sui? Wanita itu berjongkok ke arah gadis kecil yang lembut itu dan tersenyum padanya. Kamu sedang mencari ayah. Dia keluar, Yu Chang mengedipkan mata besarnya. Wanita itu terkejut dan melirik putrinya di sampingnya, seolah bertanya-tanya bagaimana King Sui bisa memiliki putri sebesar itu. Kalau begitu, apakah kamu tahu kapan dia akan kembali? Wanita itu bertanya padanya sambil tersenyum saat dia mengeluarkan jepit rambut giok yang indah dan memasukkannya ke dalam kepang Yu Chang. Kalian semua siapa? Mengapa kamu mencari ayah? Yu Chang bertanya pada wanita itu dengan curiga. Yu Chang, dengan siapa kamu berbicara nak? Min Yue Glow bertanya saat dia keluar dan kebetulan melihat Yu Chang berbicara dengan dua wanita misterius itu. Ibu, mereka ke sini untuk menemui ayah. Kata-kata Yu Chang membuat Min Yue Glow sedikit gugup. Biasanya tidak ada hal baik yang terjadi ketika orang mencari King Sui. Dia buru-buru datang. Wanita itu memandang Min Yue Glow yang sedang berjalan ke arah mereka. Dia adalah seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, kekuatan luar biasa dan sosok tubuh yang bagus. Tanda di antara alisnya memberinya aura pesona khusus. Aura yang murni dan sakral. Halo, keperluan apa yang Anda miliki dengan King Sui? Tanya Min Yue Glow memandang kedua wanita yang berdiri di depannya. Dia menghela nafas lega begitu dia melihat ekspresi di wajah mereka. Sepertinya mereka ada di sini untuk tidak mencari masalah. Kami dari benua tengah. Ini putriku, Ling Sung. King Sui menyelamatkannya sebelumnya, dan juga menyelamatkan saya sekali. Saya di sini hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saat itu, Lin Sahan, King Luo dan dua tetua martial Saint lainnya datang. Nyonya Duanmu. Kedua tetua martial Saint dari kediaman Raja Tyrant Langit terkejut melihat wanita itu. Mereka dengan cepat membungkuk hormat dan menyapanya. Ekspresi di mata mereka memancarkan rasa hormat yang mereka miliki padanya. Itu bukan hanya rasa hormat yang khas karena takut terhadap yang berkuasa, tetapi lebih seperti rasa hormat yang tulus. Oh, para tetua kediaman Raja Tyrant Langit, kenapa kalian semua ada di sini? Wanita itu memandang kedua pria tua itu dengan heran. Matanya agak lembab seolah dia telah mengingat sesuatu. Kalian, oh, jadi klan King adalah alasan di balik kediaman Raja Tyrant Langit pindah dengan kekuatan hampir penuh sekitar setengah tahun yang lalu. Raut wajah wanita itu dengan cepat menjadi dingin dalam hitungan detik. Karena negara Zongyuan dan negara 7 bintang tidak terlalu jauh, setiap pergerakan dari kediaman Raja Tyrant Langit secara alami tidak akan luput dari perhatian klan Duanmu. Lin Zanhan, King Luo dan anggota King Clan lainnya sedikit bingung. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di antara orang-orang ini sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menonton dari samping. Pada saat ini, Lin Zanhan maju sambil tersenyum. Bolehkah saya menanyakan nama kedua wanita ini? Tetua ini adalah teman klan King, jadi mereka akan tinggal di kediaman King mulai sekarang.
Apa yang membuat kalian berdua datang kemari? Dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kedua lelaki tua itu dari rasa malu. Ketika Lin Zanhan melihat ekspresi wajah wanita itu sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya berada di pihak klan King. Oh, itu tidak terlalu buruk. Kediaman Raja Tyrant Langit dianggap telah pergi. Keduanya membuat keputusan yang bagus dengan memilih tinggal di sini. Mereka sudah tua, jadi ada baiknya untuk sedikit tenang. Kami dari benua tengah. King Sui menyelamatkan hidup putriku dan hidupku. Kami di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Anda, orang tua? Wanita itu berkata sambil tersenyum. Saya dari klan Lin dan saya adalah kakek dari pihak ibu King Sui. Ini adalah ibu King Sui. Lin Zanhan membuat perkenalan sederhana dengan wanita itu. Dia tahu bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa karena perilaku dua pembudidaya martial Saint kelas 4 itu tidak palsu. Jika mereka datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, maka ini mungkin akan dianggap sebagai keberuntungan. Suatu kesenangan bagi Yuruyan untuk bertemu dengan tuan dan nyonya tua. Ucap wanita itu membungkuk dengan hormat ke arah King Luo dan King Yi. Tidak perlu terlalu formal. King Yi juga seseorang yang memiliki pengalaman yang adil dalam situasi seperti ini. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di lengan Yuruyan. Jika nyonya tidak keberatan, bolehkah kita memanggil satu sama lain saudari? Wanita itu tersenyum pada King Yi. Kedua pria tua itu dengan tercengang menyaksikan seluruh percakapan. Kata-kata dan sikap wanita itu segera membuat dua kultivator martial Saint mulai tinggal bersama King Clan mulai sekarang tanpa berpikir dua kali. King Sui adalah penyelamat Nona Duanmu dan penyelamat hidup putrinya. Menilai dari kepribadian Yuruyan, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti klan King selama dia hidup. Tapi dia masih hidup kali ini. Jumlah orang yang bisa membunuhnya sangat sedikit, mungkin karena orang-orang itu sudah disingkirkan olehnya. Klan King akan dibentengi dengan baik di bawah asuhannya. Mengapa saya harus? Saya baik-baik saja selama Anda tidak keberatan, jawab King Yi dengan cepat. Kakak, mulai sekarang kita akan menjadi saudara perempuan, ucap Yuruyan sambil tersenyum. Dia kemudian menarik putrinya yang berdiri di sampingnya. Lingsung, mulai sekarang kamu harus memanggilnya Bibi King. Senang sekali Lingsung bertemu Bibi King. Ucap Duanmu. Lingsung menyambutnya dengan hormat. Dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan King Sui padanya. Perasaan terima kasih padanya datang dari lubuk hatinya. Tidak perlu formal. Ambil ini. Bibi tidak memiliki sesuatu yang berharga, jadi kuharap kau tidak keberatan. Ucap King Yi mengeluarkan sepasang anting yang telah dibuat King Sui untuknya. Dia tidak pernah memakainya dan dia tidak tahu mengapa dia membawanya bersamanya hari ini. Ini, kamu harus menerima apa yang berkehendak baik menurut Bibi King, ucap Yuruyan tersenyum. Terima kasih, Bibi King. Ucap Duanmu. Lingsung mengucapkan terima kasih sambil tersenyum sebelum menerima hadiah itu. Meski wajahnya berkerudung, senyumnya masih bisa terlihat dari mata indah itu. Ayo, ayo masuk ke dalam. Sekelompok besar orang berjalan menuju aula besar di kediaman King. Yuruyan menoleh dan melihat keluar seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak berbicara. Di tempat lain, pegunungan panjang lainnya memasuki pandangan King Sui. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah King Sui. Ini karena ini sudah merupakan pegunungan ke-132 yang dia temui yang terlihat sangat mirip dengan yang digambarkan di peta harta karunnya. Hampir 2 bulan telah berlalu dan dia telah melihat lebih dari 100 pegunungan yang sangat luas. Masing-masing memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang terpanjang membutuhkan burung api 10 hari penuh untuk mencapai ujung lainnya dengan kecepatan tertinggi. King Sui tidak yakin pada titik ini apakah dia dapat menemukan pegunungan yang dia cari. Satu-satunya harapannya adalah pegunungan yang terbentang secara horizontal melintasi gunung buah bunga. Dengan begitu, dia tidak akan melewatkannya saat dia terus maju. Dia dengan apatis melakukan perjalanan di sepanjang pegunungan yang panjang untuk mencari puncak dewi itu.
Berdiri di udara, dia telah menyelesaikan scan jarak pendek di sisi kanan terlebih dahulu. Dia bahkan tidak lagi merasa kecewa ketika dia tidak menemukan puncak dewi yang dia cari. Dia segera mundur dengan cepat ke tempat asalnya. Dalam perjalanannya, dia bertemu 3 gelombang kelompok binatang iblis puncak Martial King. King Sui tidak ingin menemukan masalah, jadi dia mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Dia kemudian terus mencari di sisi kiri pegunungan yang membentang tanpa henti. Ketinggian pegunungan ini secara bertahap semakin tinggi. Meskipun perbedaannya sangat kecil, itu dapat diamati dengan jelas pada jarak yang lebih jauh. King Sui melihat ke ujung pegunungan yang tertutup oleh vegetasi hijau tua dan lebat. Itu tampak seperti naga berkelok-kelok hijau raksasa dari jauh. 3 hari berlalu dengan cepat. Selain mengunjungi alam Valet Jade Immortal di sela-selanya dan berlatih Tai Chi Fist di pagi hari, dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk mencari puncak dewi. Meskipun dia telah mencapai bagian yang lebih dalam dari Gunung Buah Bunga, ada bagian yang lebih dalam di depan. Namun, naluri King Sui memberitahunya bahwa apa yang disebut rumor mengatakan kepadanya bahwa puncak dewi seharusnya tidak terletak di bagian terdalam Gunung Buah Bunga. Dia dengan tenang melaju di depan di atas burung api dengan kecepatan tercepatnya di sepanjang pegunungan yang berkelok-kelok dan menyadari bahwa 3 bulan terakhir ini telah mengurangi kesabarannya. Dia mampu menangani banyak hal dengan tenang sekarang. Tatapan King Sui tiba-tiba tertarik oleh puncak gunung di depan. Sebuah jurang. Ada patung yang terlihat seperti wanita di tebing. Dia tampak seperti sedang menatap ke kejauhan seolah dia sedang mengantisipasi sesuatu. Pohon tua yang sangat tinggi di sampingnya sangat besar dan kokoh. Sial, aku sangat ingin melihat pemandangan ini begitu buruk sehingga aku mulai berhalusinasi. King Sui menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia bersiap untuk pergi setelah melihat-lihat sebentar karena dia sudah mencapai ujung yang lain. King Sui sedang menunggu halusinasi patung dewi menghilang, tetapi itu tetap di sana. Baru pada saat itulah dia akhirnya mulai bersemangat. Mungkinkah di sini? Dia melompat kegirangan dan mendarat di depan patung dewi. Dia hanya menerima bahwa semuanya nyata saat dia merasakan kekokohan patung dewi dengan tangannya. Patung batu itu seukuran manusia dan memiliki penampilan seperti wanita, meskipun fitur wajahnya tidak jelas. Itu tidak terlalu penting sekarang. Melihat ke sekeliling tebing, ini adalah ujung pegunungan berkelok-kelok yang sangat panjang. Di sisi lain tebing, lereng curam ditutupi oleh tumbuhan subur dan ada hutan belantara di belakangnya. Vegetasi yang tumbuh di lereng di sisi lain tumbuh subur dan bertepi dengan vitalitas yang sangat kuat. King Sui mulai mencoba menemukan harta karun itu di peta harta karunnya. Meskipun dia telah menemukan puncak dewi, lokasi harta karun itu sepertinya tidak mudah ditemukan. Dia menempatkan targetnya pada patung dewi ini terlebih dahulu, karena ini adalah hal yang paling mencolok di antara semuanya. Pada saat yang sama, dia memperluas kesadaran spiritualnya. Setiap harta karun bumi berbakat akan memancarkan gelombang ki spiritual yang sangat besar. Patung batu itu tidak terlihat seperti patung biasa. Jika tidak mungkin untuk tidak menunjukkan tanda-tanda korosi setelah dilapukan selama berabad-abad. Setelah mengamati dengan cermat sebentar, King Sui membuang muka dengan kecewa. Itu diukir dari batu bulan putih. Jenis batu ini sangat keras dan dikatakan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Itu sangat cocok untuk ukiran tetapi memiliki sedikit kegunaan di luar itu. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit. Lalu ada tanah di sekitarnya, vegetasi di sekelilingnya dan kawah sedalam 3 kaki yang disebabkan oleh hentakan gajah perkasa. 3 hari lagi berlalu. King Sui sekali lagi kembali ke jurang karena kecewa. Dia telah mencari tinggi dan rendah dalam radius beberapa li, tapi dia masih tidak bisa menemukan lokasi harta karun itu. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Celepuk, King Sui secara acak melemparkan batu ke tebing. Suara yang jelas dan keras hanya bergema kembali setelah beberapa saat. Itu adalah suara batu yang jatuh ke air.
Jika bukan karena indera pendengaran King Sui yang tajam, dia pasti akan melewatkannya. Oh, sepertinya tidak akan ada di sini. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia memanggil burung api untuk menerbangkannya ke bawah tebing. Dia juga mengambil perisai ilahi emas valet dan pedang biduk untuk berjaga-jaga jika situasinya membutuhkannya. Tebingnya sangat curam. Meskipun King Sui sudah menjadi martial saint yang bisa terbang, sayangnya kemampuannya terbatas di Gunung Buah Bunga sehingga dia hanya bisa mengandalkan burung api. Burung api tidak terbang terlalu cepat tetapi setelah 15 menit, King Sui melihat sebuah danau besar di bawahnya. Itu adalah lembah mati yang dikelilingi oleh pegunungan, tempat yang sulit dijangkau oleh burung terbang. King Sui turun dari punggung burung api. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening ketika dia merasakan suasana yang tidak biasa di sekitar sini. Itu kekurangan vitalitas. Tempat ini seperti rumah bangsawan yang telah ditinggalkan selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad. Tanpa manusia atau hewan yang menginjakkan kaki di daerah tersebut, sejenis Yin Qi, juga dikenal sebagai Qi kematian, secara bertahap akan terbentuk. Suatu jenis Yang Qi, juga dikenal sebagai Qi vitalitas, hanya ada di tempat manusia atau hewan hidup dan bernafas. Lingkungannya kosong dan yang terpenting, tidak ada angin. Ketika King Sui setengah jalan menuruni tebing, sudah tidak ada vegetasi yang terlihat. Lingkungan sekitar semuanya kosong kecuali danau besar yang menonjol seperti ibu jari yang sakit. Air di danau itu berwarna biru muda. King Sui tidak dapat melihat makhluk hidup lain di dalam air, bahkan tidak satu pun tanaman air. Dengan pengalaman yang dia peroleh saat berburu harta karun di Aula Raja Serigala, King Sui segera mengeluarkan peta harta karun pertama. Saat itu diambil dari alam valet Jade Immortal. Setiap inci permukaan danau dan peta harta karun di tangannya bersinar putih. Kemudian dia bisa merasakan gelombang kekuatan isap yang datang dari dalam danau. Ekspresi wajah King Sui berubah. Meskipun dia memiliki firasat bahwa harta karun itu ada di dasar danau, dia masih cemas tentang potensi bahaya yang mengintai di daerah itu tanpa sepengetahuannya. Biur, King Sui ingin melawan kekuatan itu, tetapi tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk menentangnya sehingga dia segera diseret ke danau. Itu hanya sekejap tetapi rasanya itu berlangsung selama 100 atau bahkan 10.000 tahun telah berlalu sebelum King Sui membuka matanya dan mengamati sekelilingnya saat ini dengan takjub. Pemandangan di sekitarnya tampak seperti istana kristal bawah air. Lantai yang terbuat dari kristal dan kaca berwarna tampak seperti selalu dibersihkan dengan air. Istana yang indah dan megah yang memancarkan aura megah terletak hanya beberapa ratus meter di depan. Tanaman di sekitarnya tampak seperti berada di luar alam mimpi, tetapi juga lebih seperti karya seni yang bagus. Dia merasa sekitarnya tidak nyata saat dia perlahan berjalan menuju istana sambil mengamati daerah itu dengan kagum. Pemandangan di sekitarnya adalah sesuatu yang seharusnya hanya ada di lukisan. King Sui merasa seperti dia membutuhkan waktu yang lama untuk berjalan di jalan ini. Tetapi tepat pada saat ini, dia melompat saat melihat binatang iblis raksasa yang muncul di depan pintu masuk istana. Dia ingin segera melarikan diri darinya, tetapi dia tahu betul bahwa jika binatang itu bermaksud untuk menyakitinya, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mencoba. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah bersiap untuk memasuki alam valet Jade Immortal setiap saat. Binatang iblis yang tiba-tiba muncul memiliki kepala binatang berwarna perak yang sangat besar, yang tampak seperti ular namun tampak lebih tangguh. Ia memiliki sepasang mata ikan dan tubuh kura-kura raksasa yang seukuran gunung kecil, dan ada beberapa pola sederhana dan tampak aneh pada cangkang penyu besarnya. Itu memancarkan aura yang belum pernah dirasakan King Sui sebelumnya. Kura-kura raksasa itu menatapnya. Ekspresi terkejut tercermin di mata ikan besar itu. King Sui tidak segera melarikan diri karena dia melihat matanya yang dipenuhi dengan ekspresi perubahan dan kemanusiaan yang tak terlukiskan. Selain tampilan perubahan di matanya, ada juga kesepian, kekecewaan, dan kekhawatiran.
King Sui tidak pernah menyangka bahwa binatang iblis mampu menampilkan ekspresi yang begitu rumit. Ini membuatnya merasa lebih terintimidasi oleh kekuatannya yang luar biasa. Apakah kamu butuh bantuan? King Sui merasa seperti dia idiot karena bertanya pada binatang iblis itu. Ketika King Sui mengejek dirinya sendiri, dia tidak berharap kura-kura tua ini menganggukkan kepalanya yang besar. Dia langsung kaget. Hanya penjinak binatang atau binatang yang memiliki koneksi serupa seperti koneksi antara Raja Iblis Babi Ngepet dan King Sui yang dapat dengan mudah berkomunikasi melalui telepati seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang iblis yang bisa langsung memahami bahasa manusia. King Sui berdiri di sana dengan bodoh sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia menyadari bahwa kura-kura tua raksasa itu telah menyingkir dari pintu istana, seolah membiarkan King Sui masuk. Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir. Siapa yang tahu itu menunggunya di dalam istana. Tapi ketika dia mengingat peta harta karun di tangannya, dia mengatupkan giginya dan bergerak maju. Ketika dia tiba di depan pintu kristal besar itu, dia menenangkan emosinya lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu kristal itu perlahan. Dalam waktu singkat ini, yang dia pikirkan hanyalah dari mana kura-kura tua itu berasal. Pintu kristal dibuka tanpa suara. Gelombang ki spiritual yang kaya segera menyerang lubang hidungnya, menyentaknya. Ini adalah aula istana besar yang kosong. Ada platform kristal dengan singgasana menghadap pintu masuk istana di bagian atas. Di sepanjang dinding, ada banyak ukiran realistis binatang laut, ikan raksasa, ular air, kura-kura, dan udang. Masing-masing sangat realistis sehingga tampak seolah-olah mereka hidup. Yang terpenting, mereka sangat cantik. Selain cantik, mereka juga terlihat garang. Setiap bentuk dari mereka tampak seperti memiliki daging dan darah dan bahkan kerangka-kerangka mereka yang berbentuk baik dapat dirasakan hingga detail terkecil mereka. Mata dan ekspresi mereka tampak agak spiritual. Gambar-gambar ini jauh melebihi tingkat menggambar tulang. Mereka seharusnya berada pada level menggambar jiwa. Pada saat King Sui kembali ke kenyataan, dia sudah lupa waktu. Ia memang telah memanjakan dirinya sedikit pada karya-karya estetika ini dan bahkan merasa bahwa keadaan menggambarnya telah meningkat pesat. Bagaimanapun, ratusan bentuk harimau yang dia lukis hanya tentang ekspresi harimau. Melihat gambar-gambar ini di sini bisa mendatangkan manfaat besar baginya. Tatapannya tiba-tiba berhenti di bawah tangga batu di depan aula besar ini. Sebuah peti mati kristal yang sangat besar tiba-tiba terbaring di sana. King Sui tidak menyadarinya sampai sekarang. Dia merasa aneh dengan penemuannya yang tiba-tiba. Siapa sebenarnya yang berbaring di dalam peti mati kristal ini di istana yang begitu indah dan megah? King Sui melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada yang lain di sini. Peta harta karun di tangannya telah lenyap saat dia memasuki istana itu. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa lokasi di peta harta karun ada di sini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah dinding istana di sisi timur. Ternyata pandangannya telah terhalang oleh pilar kristal istana ini tadi. Tembok ini berbeda dengan tembok di sisi barat. Gambar-gambar itu langsung dilukis di dinding barat, tetapi di dinding timur, lukisan yang digambar di Bisparkman digantung di dinding. Tidak hanya binatang buas dalam lukisan itu, tetapi juga seseorang. King Sui terkejut sebelumnya melihat lukisan yang akrab di dinding, itu mirip dengan lukisan gambar kecantikan yang ditangguhkan di alam valet jade immortal miliknya. Lukisan gambar kecantikan kelima. King Sui melihat lukisan ini. Wanita dalam lukisan ini memiliki kecantikan yang bisa menggulingkan kerajaan. Dia memiliki alis hitam yang indah, sepasang mata dalam yang indah dan kecantikan yang mengesankan yang bisa menaklukkan seseorang. Wanita dalam lukisan itu juga tampak seperti berada di udara. Changhai Mingyue. King Sui hanya kembali ke akal sehatnya setelah waktu yang lama. Meskipun dia selalu curiga bahwa Changhai Mingyue adalah salah satu wanita dari potret kecantikan, dia masih menjadi sangat bersemangat dan emosional ketika dia mengonfirmasi dengan matanya sendiri. King Sui mengalihkan pandangannya ke lukisan lainnya.
Itu adalah orang tua yang tampak seperti orang bijak. Pakaian putihnya lebih putih dari salju. Selain itu, rambutnya seputih salju dan dia memiliki janggut putih bersalju yang panjang. Penampilannya ternyata sangat rapi. Tidak ada deskripsi atau pengantar. Orang tua di lukisan itu tampak sedang berpikir keras. Setelah menatap sebentar dan tidak membuat penemuan, King Sui mengalihkan pandangannya ke lukisan lain di sampingnya. Kali ini, itu adalah lukisan seorang pria parubaya yang tampak kuat yang sepenuhnya mengenakan baju perang. Dia memiliki sepasang alis tebal, mata besar, dan hidung lurus. Bibirnya membentuk garis lurus yang rapat, menunjukkan tekadnya yang pantang menyerah. Armor gelapnya mengeluarkan aura suramnya. King Sui secara bertahap melihat ke atas. Semakin dia melihat, semakin semua koleksi lukisan ini tampak seperti pohon keluarga. Serangkaian lukisan dengan jelas menunjukkan penurunan suram keluarga selama berabad-abad. Lukisan gambar kecantikan yang digantung di bagian paling bawah tampak menonjol. King Sui tidak mengambil lukisan gambar kecantikan itu, tetapi dia perlahan-lahan berjalan menuju peti mati kristal. Dia merasa bahwa peti mati kristal yang cantik itu agak aneh di aula besar yang sangat luas dan kosong ini. Dia tiba-tiba teringat pertanyaan yang dia tanyakan pada kura-kura tua itu. Dia telah bertanya apakah itu membutuhkan bantuan dan kura-kura tua itu menganggukkan kepalanya. Peti kristal itu panjangnya sekitar 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Warna tercermin padanya, tapi itu tidak transparan. Yang terpenting, peti mati kristal tidak tertutupi. Dia mendekati peti mati kristal dengan rasa ingin tahu. King Sui telah membunuh cukup banyak orang sehingga dia tidak takut akan ada orang mati di peti mati kristal. Selain itu, mayat yang terbaring di peti mati bukanlah hal yang luar biasa. Namun, dia memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Misalnya, tempat apa ini? Siapakah orang-orang di lukisan itu? Bantuan apa yang dibutuhkan kura-kura tua itu? King Sui terperangah ketika dia melihat apa yang ada di dalam peti mati kristal. Itu bukanlah kerangka yang tampak menyeramkan atau mayat yang hancur berantakan yang dia bayangkan, meskipun itu adalah orang seperti yang diharapkan. Itu adalah wanita yang tampak seperti dewi. Matanya tertutup, rambutnya disanggul tinggi. Dia memiliki sepasang alis yang terlihat lembut dan indah. Meskipun dia tidak memakai riasan apapun di wajahnya yang lembut, dia tetaplah seorang wanita cantik yang terlihat seperti dewi yang tertidur. Bahkan pakaian sederhana seputih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk halus dari tubuhnya yang luar biasa indah. Bahunya dipahat, lekuk di depan dadanya sangat indah, pinggangnya yang lembut seperti sutra putih mengalir. Sosoknya yang ramping dan indah seperti patung giok yang dipahat oleh dewa. Kaki telanjangnya yang terbuka dan lembut bersinar dengan pancaran. Bahkan ketika dia dibaringkan di sana dengan mata tertutup, dia masih memancarkan aura yang begitu suci sampai membuat seseorang merasa terhina ketika menatapnya. Ini adalah wanita terjauh yang pernah dilihat King Sui. Itu bukan karena sikapnya yang dingin, tapi karena kesombongan dan sikap menyendiri yang datang dari jiwanya. Ekspresinya sangat tenang, tetapi King Sui tidak percaya bahwa dia adalah orang mati. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan wanita yang sangat cantik ini. Pergelangan tangannya halus dan lembut tapi juga sedikit dingin. Gelombang ki sedingin es yang menusuk tulang memasuki tubuh King Sui melalui lengannya. Tapi dia dengan cepat mengeluarkannya dengan teknik penguatan kuno dan energi alam. Dia kemudian menempatkan pandangannya di dada wanita itu. Ada rantai perak di sekitar leher ramping dan putihnya yang menjangkau di antara payudara indah itu, tersembunyi di balik pakaiannya. King Sui cukup yakin bahwa itu adalah sesuatu yang berharga karena dia bisa merasakan ki pembersih jiwa yang kuat yang dipancarkannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk menyentuh payudaranya yang lembut dan gagah. Kemudian dia merasakan sesuatu seukuran telur merpati terjepit di antara payudara yang indah itu.
Kenikmatan yang mematikan yang bisa dia rasakan di tangannya menyebabkan dia dengan sangat cepat menarik kembali lengannya saat dia menyadari bahwa jantungnya berdetak sangat cepat. Pada akhirnya, King Sui memastikan bahwa wanita itu tidak mati. Dia hanya disegel dengan bantuan peti mati kristal ini dan batu ilahi di lehernya. Wanita itu telah diracuni oleh sejenis racun yin yang sangat kuat, yang juga merupakan racun dingin. King Sui ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengambil tindakan apapun karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan apa-apa sekarang. Kesalahan kecil apapun bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Itu bukan risiko yang akan dia ambil. Mungkin dia bisa menyelamatkannya ketika dia sudah tumbuh lebih kuat. Tapi sekali lagi, dia juga berubah pikiran. Mengapa dia harus menyelamatkannya? Dia melihat wanita itu sekali lagi sebelum dia bangkit dan berjalan ke sisi timur untuk mengambil lukisan gambar kecantikan itu. Ketika dia meninggalkan istana, dia melihat kura-kura tua raksasa itu masih di luar. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum mengatakannya, "Aku tidak cukup kuat sekarang. Aku akan kembali ke sini lagi untuk menyelamatkannya di masa depan." Kura-kura tua itu sangat tenang ketika mendengar kata-kata King Sui. Itu memuntahkan mutiara putih keperakan seukuran kenari dari mulutnya. Perlahan-lahan melayang di depan King Sui. King Sui sangat skeptis, tetapi dia masih mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia kemudian melirik kura-kura tua yang sudah mundur. King Sui tidak tahu kemana arahnya, tetapi sepertinya akan naik. Kemudian dia melihat lapisan cahaya redup yang memisahkan air di sekitarnya. Dia melakukan beberapa percobaan dan menemukan bahwa selama dia mengerahkan kekuatan yang cukup, dia bisa keluar dari dunia tanpa air di sekitarnya. Begitu dia keluar dari ruang tanpa air, dia kembali ke air. Tetapi segera air di sekitarnya mundur lagi, membentuk bola dunia tanpa air dengan radius sekitar 2 meter di sekelilingnya. Dia melihat mutiara di tangannya. Itu adalah mutiara penolak air. King Sui tidak mengharapkan hal ini menjadi sesuatu yang begitu ajaib. Itu benar-benar bisa mengusir air. Mengapa kura-kura tua memberinya mutiara penolak air? Apakah itu untuk kenyamanan kunjungan berikutnya di masa depan atau hanya ingin memberikannya padanya? Dia bergegas keluar dari air dan menemukan bahwa dia masih di dalam danau itu. Dia tidak tahu apakah perburuan hartanya kali ini adalah kesalahan, tetapi setidaknya dia menemukan lukisan kecantikan dan yang paling penting, itu adalah Chang Hai Mingyue. Adapun wanita di peti mati kristal itu, King Sui berencana untuk hanya memikirkannya ketika saatnya tiba. Dia merasa bahwa dia dipengaruhi oleh kura-kura tua untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Dia naik ke burung api dan membubung ke arah tebing di atas mereka. Burung api membumbung ke udara dengan sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat saat naik. Mereka segera mengambil jalan pintas pulang dengan kecepatan tercepat saat terbang di ketinggian rendah. King Sui terus memikirkan peti mati kristal dan kura-kura tua itu. Tempat itu adalah lokasi di peta harta karun. Apakah peti kristal itu harta karun atau wanita itu? Mungkinkah dia salah satu wanita dari lukisan kecantikan? King Sui tidak memiliki keraguan sama sekali tentang kualitas wanita itu. Dia sama sekali tidak kalah dengan wanita manapun, termasuk Di Chen, Yi Jiange, dan Chang Hai Mingyue, bahkan ketika dia hanya berbaring di sana dengan mata tertutup. Dia juga berpikir bahwa wanita itu tampaknya adalah orang yang sangat berkuasa. Bahkan dia sendiri bertanya-tanya mengapa dia merasa seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa perasaannya sangat akurat karena itulah yang dia rasakan dengan indera spiritualnya. Kecepatan perjalanan pulang jauh lebih pendek dibandingkan saat dia datang karena dia sudah familiar dengan rute pulang. Ketika dia datang, dia harus mencari setiap pegunungan dari utara ke selatan. Itu menyebabkan perjalanannya ke Gunung Buah Bunga menjadi beberapa kali lebih lama dari perjalanan pulang. Hanya butuh waktu sekitar 20 hari untuk keluar dari Gunung Buah Bunga dengan kecepatan tinggi. King Sui langsung merasakan kelegaan besar di hatinya setelah dia keluar dari daerah itu.
Dia kemudian bergegas menuju kediaman klan King dengan kecepatan penuh. Sudah hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan klan King. Dia tidak tahu apakah kedua tetua dari kediaman Tyrant Langit telah kembali. Dia berharap mereka bersikap baik. Meskipun dia merindukan bantuan mereka, dia tidak akan membiarkan mereka memiliki niat buruk sedikit pun. Di malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dengan burung api. Selama 6 bulan terakhir, hanya 2 kristal Lions yang menghasilkan 2 kristal. Lalu ada tali pengikat iblis dan tendon naga penentang. King Sui akan meluangkan waktu kapan saja untuk menyempurnakannya setiap hari, seperti yang dia lakukan dengan lonceng jiwa. Dia memelihara jaring laba-laba beracun Black Jade dengan racun seperti biasa. Hanya ketika dia tidak memiliki cukup bahan beracun, dia akan menggunakan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions. Waktu di alam Valet Jade Immortal terus berlalu. Dia memiliki beberapa makanan di antaranya dan melihat hal-hal di sekitar alam. Rerumputan kecil seperti api yang hanya sedikit lebih dari 2 inci sekarang telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Tapi dia tidak tahu kapan mereka akan dewasa. Kuncup bunga terlihat di ujungnya, membuat King Sui bertanya-tanya apakah rumput kecil seperti api ini akan mekar bunga. Mereka benar-benar dapat menghasilkan bunga dan buah dengan ukurannya yang kecil. Dia dengan selamat tiba di ibu kota benua Greencloud dalam 1,5 bulan tanpa kecelakaan, dan dengan cepat langsung menuju ke klan King. Ketika dia melihat paviliun dan bangunan yang tidak rusak sempurna itu, dia menghela nafas lega. Dia hanya berhenti khawatir setelah melihat sosok bergerak dari kediaman klan King dari udara. Kuak! King Sui menempatkan burung api kembali ke alam setelah dia perlahan mendarat di halaman depan kediaman klan King. Dum 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 dum. Pada saat itu, dia mendengar langkah kaki lari yang berat datang ke arahnya. Raja Iblis Babi Ngepet berlari dari kejauhan. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali melihatnya. Itu berputar di sekitar King Sui dalam kebahagiaan dan terus menggosokkan kepalanya yang besar ke arahnya. King Sui mengulurkan tangannya dan menepuk Raja Iblis Babi Ngepet, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Mungkin karena mereka mendengar beberapa gerakan tetapi ada orang yang keluar setelah beberapa saat. Saudara Sui, kamu telah kembali. King Bei, yang keluar lebih dulu, melihat King Sui dan dengan senang hati berlari. Xiao Bei, tidak ada masalah di rumah kan? King Sui memperhatikan King Bei memeluk lengannya tanpa dan menahan diri, seperti ketika dia masih kecil. Ini menyebabkan King Sui merasa bahwa dia telah mencuri tempat King Hu. Tidak ada masalah, tapi pengunjungnya banyak. Kedua tetua yang kamu sebutkan terakhir kali telah membawa keluarga mereka ke sini selama lebih dari sebulan. Oh, itu bagus, ayah. King Sun dan King Yon hampir berusia 2 tahun dan mereka tampak lebih besar dari sebelum dia pergi. King Sui tidak melihat mereka selama lebih dari 7 bulan, dia merindukan mereka. Dia membawa satu di masing-masing tangannya dan mencium kedua pipi mereka yang kemerahan, menyebabkan kedua anak kecil itu tertawa tanpa henti. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, dan yang lainnya juga keluar. Chang Hai Mingyue harus mengawasi kedua anak itu, meskipun mereka tidak berakhir dalam masalah apapun, dia khawatir mereka mungkin akan bertabrakan. King Yi sedang mengobrol dengan kedua wanita itu saat mereka berjalan keluar. Pada saat itu, King Sui memperhatikan wanita yang mengenakan kerudung, dia bisa mengenali bahwa dia adalah wanita es yang dia temui di Gunung Buah Bunga. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke wanita di sampingnya, yang juga mengenakan gaun biru tua. Dia dewasa, sopan, anggun dan tenang. Dia memiliki sosok yang mencengangkan dan dia mengeluarkan aura yang bisa membuat pria menjadi gila. Kamu pasti King Sui. Suara wanita itu menyenangkan dan memiliki kualitas yang menarik, sungguh menyenangkan untuk mendengarkan suaranya. Ekspresi King Sui tidak berubah sedikit pun, namun, di dalam hatinya, dia sangat terkejut. King Sui telah menemukan bahwa kekuatan wanita ini terasa sangat menakutkan, bahkan kakek Yanyu Dingjun dan Nian Feng tampaknya lebih rendah darinya. Anda adalah...
King Sui tidak membalasnya tetapi malah menatap dengan curiga pada wanita ini yang pasti bisa diklasifikasikan sebagai kecantikan mutlak. Ada banyak individu di dunia 9 benua, tentu saja tidak akan ada kekurangan wanita cantik. Namun, wanita dengan penampilan dan temperamennya sulit ditemukan. Saya Yuruyan, dari benua tengah. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya, serta menyelamatkan saya. Saya di sini hari ini untuk berterima kasih. Ucap wanita itu mempertahankan senyum tipis dan ringan di wajahnya. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa King Sui tidak biasa. Setelah tinggal di klan King, dia sekarang tahu bahwa pemuda yang dikenal sebagai King Sui adalah jiwa dari klan King dan juga tahu banyak hal tentang dia. Kata-kata wanita itu membuat King Sui merasa heran, meskipun dia samar-samar menebaknya. Tetapi ketika dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, itu masih tampak sulit untuk dipercaya. Wanita ini sebenarnya adalah ibu dari wanita es, terlebih lagi, dia masih sangat muda. Jadi lebih tua, tidak banyak usaha yang terlibat. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan melupakannya. King Sui buru-buru tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu punya anak yang baik." Ucap Yuruyan tersenyum pada King Yi. Panggilan Yuruyan kepada King Yin menyebabkan King Sui membatu untuk sementara waktu, lalu dia melihat wanita es yang mengenakan kerudung itu.